Pusat kota Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Aceh habis terbakar pada Sabtu pagi. Satu orang santri tewas di dalam ruko. Kobaran api menghanguskan 8 ruko sekitar pukul 4 pagi. Kebakaran dapat dipadamkan setelah 2 jam petugas berjibaku di lokasi. Akibat peristiwa ini, saudara, satu orang santri yang bekerja di salah satu ruko tewas karena terjebak dalam kebakaran. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. Saudara, posko kemenangan calon anggota legislatif DPR RI Jabar 3 Nenge M. Marhamam ini di Kampung Cibadak, Cianjur, Jawa Barat dibakar orang tak dikenal Sabtu dini hari. Bakar, mobil Terima ada yang bakar di BLK, mobil itu juga kena tapi bisa diselamatkan yang Lexus. Mohon. Dalam video amatir warga, saudara, terekam 2 mobil milik caleg DPR RI Jabar 3 yang terbakar di depan posko pemenangan. Menurut salah seorang warga, kejadian terjadi ini sekitar pukul 3:30 pagi. Ia sempat berteriak meminta tolong dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini. Polisi pun menyita barang bukti berupa korek api serta jerigen bekas bahan bakar. Mobil itu juga kena tapi bisa diselamatkan yang Lexus. Mohon. Pertama kita sudah lakukan olah TKP, kita lakukan identifikasi, nanti kita akan datangkan lapor ya untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebakaran dan penyebabnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap pelakunya siapa nanti. Dugaan sementara apakah dibakar? Dugaan sementara ada kesengajaan. Saudara, calon Presiden Prabowo Subianto Sabtu siang bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Kedatangan Prabowo disambut Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan kedua anaknya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono beserta menantu SBY. Ini adalah pertemuan perdana Prabowo dan SBY usai pemilihan Presiden 14 Februari 2024. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang dari 1 jam. Prabowo menyebut pertemuan dengan SBY adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada SBY dan keluarga yang telah mendukung secara luar biasa Prabowo di pemilihan Presiden 2024. Siapa, Pak? Ya. Terima kasih. Saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Sementara itu, saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah jika salah satu isi pertemuan tertutup adalah ajakan Prabowo ke AHY untuk masuk kabinet Prabowo Gibran. AHY menyebut jika pertemuan Prabowo dengan SBY adalah gestur positif antara kedua tokoh bangsa. Ajakan menteri, Pak, untuk membantu kabinet, Pak, untuk membantu kabinetnya. Kita tidak membicarakan itu, sama sekali, karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Selain bertemu dengan SBY, saudara, Prabowo juga bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jakarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan selamat terhadap hasil hitung cepat yang menempatkan Prabowo di posisi teratas Pilpres 2024. Ia juga meminta Prabowo tak melupakan warga Jawa Timur yang telah mendukungnya.
Saudara calon Presiden Anies Baswedan meminta KPU serius menangani laporan dan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, KPU harus menghormati semua laporan pelanggaran yang masuk. Anies menilai pemilu yang jujur dan bersih menjadi takaran demokrasi yang baik. Anies berharap lembaga penyelenggaraan pemilu itu memastikan suara rakyat yang memberi hak pilihnya dihitung dengan cermat. Serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti. Calon Wakil Presiden Mahfud MD menyebut jika Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan hasil pemilu yang terbukti curang. Mahfud mengungkit saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK, dirinya pernah menangani beberapa perkara pemilu yang berujung pemilu diulang. Salah satunya perkara Pilkada Jawa Timur 2008, saat pasangan Khofifah Mujiono ini kalah dari pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Saat itu dinyatakan ada kecurangan secara masif dan terstruktur, sehingga hasil Pilkada Jatim 2008 dibatalkan dan pemilu diulang. Mahfud menyebut hal ini membuktikan jika pihak yang kalah dalam pemilu dan menggugat tidak selalu kalah dalam proses di MK. Semua tergantung bukti-bukti yang diajukan. MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Saudara, para selebritas yang biasa tampil di layar kaca saling berebut kursi di Senayan. Apakah pesona mereka di panggung hiburan mampu menggait hati para pemilih sehingga mampu mendulang suara? Ulasannya usai jeda. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal, alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi dan pekantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Pilih 2 gratis 1, Kopi, jagonya kopi. Anak satu minum Ikadril, redakan batuk karena alergi.
alergi dan influenza, serta legakan pernapasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Anda kembali di berita utama. Saudara, 14 Februari memang sudah berlalu. Namun banyak cerita di pemilu 2024 yang terjadi untuk kita ingat kembali. Mulai dari ada caleg yang ngamuk gara-gara klaim sudah dicurangi usai pemilihan serentak dilakukan. Sampai cerita heroik perjuangan petugas membawa suara hasil pemilu. Namun, di pemilu ini, kita juga kerap mendengar berita duka datang dari sejumlah daerah. Petugas KPPS meninggal karena kelelahan hingga alami kecelakaan saat menjalankan tugasnya di pemilu 2024. Kami rangkum sejumlah peristiwa pemilu 2024 untuk Anda. Ya saudara, drama caleg gagal memperoleh suara selalu terjadi di setiap pemilihan suara. Bagaimana tidak? Sudah mengerahkan tenaga, waktu, bahkan isi kantong. Namun malah ujungnya boncos karena gagal meraih suara. Alhasil, emosi pun keluar dari para caleg. Bahkan ada yang sampai lakukan kekerasan menyerang petugas. Pleno besar yang dibaca Pak Camat, tapi pleno kecil, pleno cicalenan. Tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Karena anggota KPPS ini adalah... Ya, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember mengamuk di kantor Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur 16 Februari. Caleg ini mengaku perolehan suaranya di tempat pemungutan suara 35 Dusun Gumuk Segawe, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Jember hilang. Ia pun menduga kalau perolehan suaranya dipindahkan ke caleg partai lain dilakukan oleh oknum KPPS setempat. Menurut caleg dari Partai Nasdem tersebut, saudara, ditemukan adanya ketidaksesuaian antar data di C Pleno hasil TPS dengan formulir salinan C hasil. Calon anggota legislatif DPRD Jember ini mengatakan akan melaporkan dugaan kecurangan ke KPU Jember dan juga Bawaslu Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tapi kalau saksi saya berani mungkin bisa tertolong. Ini nyata-nyata dicuri. Karena apa? Hilang 15 suara.
Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata. Karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Ada 2 tim suksesnya dari partai. Lah disinilah ulernya. Saya ingin membongkar kotak suara sehingga nanti real dijual kemana suara saya itu. Ya, sementara di Jambi, anggota KPPS dan ketua RT jadi korban kekerasan oleh suami dan tim caleg. Keributan dan kekerasan dilakukan suami caleg ke anggota KPPS dan ketua RT karena kecewa istrinya hanya memperoleh 3 suara di TPS 23, RT 31 Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Akibatnya, korban yaitu ketua RT alami luka di bagian kepala, sementara anggota KPPS alami patah tangan. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tiba-tiba datang, katanya ada suara dia, nggak ada di situ, partai dia. Sebetulnya pas ada keributan itu kan kami melerai itu kan, biar jangan sampai di dalam TPS tuh, gitulah. Mungkin kena benda pun kepukul, mungkin kan kami yang nahan gitu lah. Berapa orang Pak mereka? Sekitar 6-8 orang. Ya, berikutnya saudara, wajah-wajah selebritas juga tidak absen mengisi surat suara di pemilu 2024. Ya, ini bukanlah fenomena baru. Para selebritas yang biasa tampil layar kaca saling berebut kursi di Senayan. Apakah pesona mereka di panggung hiburan mampu menggait hati para pemilih sehingga mampu mendulang suara? Pentolan Dewa 19 Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani dari Partai Gerindra Jatim 1 nyatanya mampu memperoleh suara cukup tinggi. Dari hasil real count KPU sampai pukul 17, Ahmad Dhani memperoleh 31.000 lebih suara. Ini artinya Ahmad Dhani memperoleh suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra. Ahmad Dhani bisa saja berpotensi maju ke Senayan, saudara. Apalagi dari hasil hitung cepat Litbang Kompas hingga pukul 18.26, Partai Gerindra memperoleh suara 13,51%. Partai ketiga dengan perolehan suara tertinggi. Dicatat saudara, ini masih sementara. Ya, sementara penyanyi Krisdayanti yang nyalek untuk pemilihan Jawa Timur 5 dari PDIP memperoleh 29.733 suara dari hasil hitung cepat KPU hingga pukul 17.30. KD memperoleh suara ketiga tertinggi dari PDIP. Sekali lagi, ini baru hasil sementara ya. Ini bukan pertama kalinya Krisdayanti terjun ke dunia politik. Krisdayanti sebelumnya juga pernah menduduki kursi di Senayan. Saat itu berdasarkan hasil rekapitulasi pemilu legislatif dilakukan KPUD Jawa Timur pada 14 Mei 2019, Krisdayanti berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan mengumpulkan 132.131 suara sah. Ya, sementara perolehan suara artis Uya Kuya yang maju sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional di Dapil Jakarta 2 mengungguli salep caleg DPR RI lainnya. Dari hasil quick count KPU sementara, Uya Kuya berhasil meraih 122.984 suara. Di Dapil DKI Jakarta 2 yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri tersebut, ada 4 selebritas yang terdaftar sebagai caleg. Nah, yang satu ini belakangan buat heboh. Komedian sekaligus caleg DPD asal Jawa Barat Alfiansah Bustomi alias Komeng mencuri perhatian setelah foto nyelenehnya di surat suara DPD RI. Karena unik, foto nyalek Komeng jadi viral. Ikutan nyalek hingga saat ini, Komeng meraih suara tertinggi di DPD Jawa Barat 1.516, 1.516.706 atau 12,33%. Foto nyeleneh ini memang sengaja dipilih oleh Komeng, saudara. Komeng mengaku ingin membuktikan bahwa terjun ke dunia politik tidak perlu menghabiskan banyak dana. Masuk ke politik itu katanya ada 3 tas apa? Popularitas, elektabilitas, dan satu lagi isi tas. Dan sedangkan tas saya kosong. Gitu. Jadi saya tidak
banyak menggunakan itu. Jadi maksudnya saya ngasih tahu ya bisa lah gitu dengan cara sederhana pun. Karena sesederhananya sederhana itu mahal kalau saya lihat. Tunjang aja udah berapa di sana. Belum ada. Dan Aldi Taher juga mencoba peruntungan di dunia politik dengan maju menjadi caleg Perindo di Dapil Jawa Barat 7. Namun, cita-cita Aldi untuk meraih kursi ke Senayan masih sulit tampaknya, saudara. Selain perolehan suara yang belum unggul, berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas, perolehan Perindo, partai yang mengusung Aldi, belum bisa lolos ke parlemen. Hingga pukul 17.30, dari hasil hitungan sementara KPU, Aldi Taher meraup suara lebih dari 6.000. Ya, kita lanjutkan cerita pemilu 2024. Kondisi geografis di sejumlah wilayah Indonesia jadi salah satu tantangan pengiriman logistik pemilu. Sama seperti proses distribusi surat suara pemilu ke TPS-TPS di daerah terpencil. Proses pergeseran distribusi kotak suara dari daerah terpencil menuju ke pusat juga menempuh perjalanan berliku. Perlu pengawalan yang ketat, apalagi yang dikawal adalah surat suara yang sudah dicoblos. Laporkan bahwasanya kapal kami tidak dapat hidup dan pada saat ini air mulai memasuki. Ya, sungguh berat perjuangan mereka yang terlibat mengamankan kotak suara. Polisi ini terombang-ambing di lautan mengawal pergeseran 4 kotak suara hasil pemilu dari TPS ke tingkat PPK di Kabupaten Nias Selatan. Bahkan sampan yang ditumpangi nyaris tenggelam ketika mesin sampai mati dan air mulai masuk ke sampan. Selama berjam-jam, ia terus berupaya membuang air keluar dari sampan. Ia berhasil menyelesaikan misi membawa surat suara setelah ditolong oleh kapal nelayan yang melintas. Bribda Eben Zebua akhirnya berhasil selamat dan berikut kotak suara hasil pemilu. Usai sampan yang dikenakan ditarik hingga ke tempat tujuan. Logistik yang dari Saligumah. Berikutnya, kapal pengangkut logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengalami mati mesin dan kemasukan air. Kapal yang mengangkut 50 kotak suara berisi surat suara, 40 bilik suara dan 1 dus berkas C hasil pemilu dari desa Saligumah menuju Saibi, Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat mengalami laka laut Kamis malam. Akibatnya, beberapa kotak suara yang berisi surat suara dari 10 TPS ini mengalami kerusakan. KPU lantas melakukan investigasi dan pendataan terhadap surat suara yang mengalami kerusakan. Namun demikian, KPU Provinsi Sumatera Barat memastikan hal ini tak akan mengganggu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, saudara, pemilu 2024 juga menyisakan berita duka. Terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, gugurnya petugas pemilu dalam mengawal proses demokrasi juga jadi sorotan kami. KPU mencatat ada 35 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 orang sakit setelah menjalankan tugas proses penghitungan suara pemilu 2024. Duka mendalam menyelimuti keluarga kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tangis keluarga tak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Ahmad Zulfi yang berusia 24 tahun mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis dini hari ketika membawa logistik pemilu menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Kecelakaan diduga terjadi karena almarhum dalam kondisi kelelahan dan mengantuk. Berikutnya, alami sakit sehari jelang pencoblosan karena diduga kelelahan usai mendistribusikan undangan ke pemilih. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Makassar meninggal dunia. Tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka di Jalan Taman Makassar Indah, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Meski kehilangan, keluarga mengaku ikhlas atas kepergian anak bungsunya. Dari data KPU Makassar, saudara, ada 2 anggota KPPS di Kota Makassar meninggal dunia lantaran mengalami sakit.
Ya, itu dia tadi saudara cerita di masa dan pasca pemilu 2024. Berikutnya sorotan lain di berita utama. Petugas pelaksana pemilu di Maros bertaruh nyawa melintasi jalan terjal dan menerjang derasnya arus sungai demi mengantarkan kotak suara. Selengkapnya berita utama segera kembali. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarjo. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kembali di berita utama saudara, sejumlah petugas pelaksana pemilu di wilayah terpencil di Maros, Sulawesi Selatan harus berjuang melintasi jalanan terjal dan menyeberangi sungai berarus deras demi membawa hasil pemungutan suara pemilu dari TPS ke kantor kecamatan. Tidak sedikit dari mereka kelelahan, bahkan hingga jatuh sakit. Perjuangan sejumlah petugas pelaksana pemilu dan petugas pengamanan surat suara di Maros, Sulawesi Selatan tidaklah mudah. Mereka membawa hasil pemungutan suara dari TPS di Dusun Makmur menuju ke Kecamatan Topobulu dengan melintasi jalanan yang terjal. Sulitnya medan membuat kendaraan mereka rusak di tengah jalan, sehingga memaksa para petugas memikul kotak suara yang berisi hasil pemungutan suara. Tak sampai di situ saja, mereka harus melintasi sungai sedalam 1 meter dengan arus yang cukup deras. Untuk menuju kantor kecamatan, mereka harus menempuh perjalanan selama 4 jam. Di sana Pak, itu motor rusak 4. Jadi untuk kemungkinan pulang naik motor lagi sudah tidak bisa. Jadi dipikul Pak? Itu motor awalnya itu kita rembuk dulu. Apa kita kembali ke lewat yang tempat pertama kita lewat, atau kita menyeberang sungai. Jadi keputusan kita bersama, kita harus lewat sungai karena kalau kita kembali ke medan itu kita memakan waktu 6 sampai 7 jam. Para petugas di sejumlah TPS langsung diperiksa kesehatannya. Tak sedikit dari mereka kelelahan usai bertugas, bahkan beberapa di antaranya jatuh sakit. Hamid Aziz, Kompas TV, Maros, Sulawesi Selatan. Berikutnya, Saudara, Direktorat Polairut Polda Kalimantan Selatan menangkap para pelaku pembajakan kapal laut. 13 pelaku ditangkap usai membajak sebuah kapal yang mengangkut minyak. Jadi perampokan di TB Tongkang Royal 27. Kru kapal TB Royal 7 pada awal Februari 2024 lalu menjadi korban perampokan saat melintas di perairan Kalimantan Selatan menuju Karangasem, Pembajakan ini berawal saat para pembajak berhasil naik ke kapal yang mengangkut 3.000 kiloliter minyak nabati. Pelaku sempat mengancam menggunakan senjata tajam dan pistol mainan, kemudian mengikat para kru. Mereka kemudian mencuri muatan kapal dan meninggalkan para korban dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Para pelaku pembajakan kapal ini kemudian berhasil ditangkap jajaran Direktorat Polair Polda Kalimantan Selatan. Dari 16 pelaku dengan peran masing-masing, 13 diantaranya sudah ditangkap. Ya, alhamdulillah dalam waktu yang kurang lebih 10 hari dari 16 orang pelaku, 13 orang tertangkap, itulah kita buktikan bahwa kita bisa berhasil mengungkap dalam waktu cepat. Kepolisian memastikan jalur pelayaran tetap aman dan masih memburu pelaku lain dalam kasus ini. Fadli Azari, Abran Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, pemilu susulan untuk desa yang terdampak banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah diusulkan untuk bisa dilaksanakan 10 hari setelah pemilu, yaitu tanggal 24 Februari mendatang. Usulan dari Bupati Demak tersebut masih menunggu koordinasi dengan para penyelenggara pemilu di tingkat desa yang masih tergenang banjir. Lebih dari sepekan, banjir merendam sekitar 7 kecamatan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Akibatnya, pelaksanaan pemungutan suara anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden tertunda di sejumlah wilayah. Untuk mengatasi hal itu, Bupati Demak mengusulkan pemilu susulan untuk 10 desa yang terdampak banjir. Meski demikian, penentuan waktu masih sebatas usulan.
karena menunggu koordinasi dengan para penyelenggara pemilu di tingkat desa yang masih tergenang banjir. 10 hari kita masih ada waktu 10 hari sekitar 24 Februari untuk diadakan pemilu susulan. Dan dari KPU kemarin kami koordinasikan di tanggal 14 Februari dari KPPS yang tidak bekerja saat pemungutan suara mendata para pengungsi, sehingga jika saat nanti masih tergenang kita bisa alihkan di TPS yang aman dari banjir. KPU Kabupaten Demak terus memetakan wilayah untuk lokasi TPS pada desa terdampak banjir. Sejumlah permukiman warga masih terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter, sementara sebagian lainnya mulai surut, seperti di desa Ketanjung Karanganyar ini. Sedangkan 2 titik tanggul Sungai Wulan yang jebol dan mengakibatkan banjir di Kabupaten Demak telah berhasil ditutup. Harapannya, banjir di perkampungan dan jalan Pantura di kawasan Demak bisa segera surut. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, saudara, seorang warga lanjut usia yang menderita stroke di Desa Karangpring, Jember, Jawa Timur harus dievakuasi dengan menggunakan tandu dan sebuah mobil off-road. Evakuasi berlangsung dramatis karena jarak yang jauh dan medan yang sulit hingga membutuhkan waktu selama 3 jam untuk sampai ke rumah sakit. Warga bergotong royong menandu Sulandri, seorang lansia yang tinggal di desa terpencil di petak perhutani, Dusun Durjo, Karangpring, Jember, Jawa Timur. Mereka menandu Sulandri melewati hutan dengan jalan yang terjal dan jembatan bambu yang tak bisa dilalui kendaraan. Sulandri ditandu menggunakan kursi kayu hingga ke titik penjemputan. Sesampai di titik penjemputan, Sulandri harus menumpang mobil off-road dan melewati jalan terjal di kawasan tengah perkebunan selama kurang lebih 3 jam. Ia kemudian dipindahkan ke mobil pick-up menuju rumah sakit. Ada salah satu warga yang tinggal di petak perhutani itu ada yang sakit. Sakit stroke yang harus dibawa ke rumah sakit. Nah, sedangkan di sana ini lokasinya kan sangat terjal, sepeda motor bisa, tapi yang sakit ini nggak memungkinkan untuk dibonceng sepeda motor. Untuk kesulitan ya karena medannya yang terjal, jadi ya sebetulnya kasihan juga karena jalannya seperti itu, dan itu pun hanya diakses hanya bisa menggunakan mobil 4x4. Warga berharap pemerintah membangun akses yang bisa dilalui kendaraan agar memudahkan saat beraktivitas. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program-program dalam kampanyenya sudah melalui kajian, termasuk program makan siang gratis yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Usai jeda kami kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Alergi kambuh, gatal biduran, peler alergi. Makan seafood, gatal alergi kambuh. Prosix menyembuhkan alergi tanpa kantuk bila diminum sesuai anjuran. Prosix, alergi no way. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi Sang Penjaga. Tapi datang Tuan Jungkat, pembawa bencana.
Dia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Kopi gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Paling benar gambarnya, paling benar suaranya, paling benar garansinya. Polytron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kopi gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan aren yang lebih paten. Pilih 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan program kampanyenya sudah melalui kajian, termasuk program makan siang gratis yang ramai disentil karena disebut akan memangkas subsidi BBM. Gibran pun memastikan semua program akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Meski demikian, Gibran akan mengkaji kembali detail program tersebut. Gibran menyatakan saat ini dirinya masih fokus dengan penghitungan hasil pemilu. Nanti kami kaji lagi. Anggarannya, sasarannya, tenang aja. Saya belum dilantik udah pada ribut ya. Tenang aja sih. Pokoknya ini fokusnya sekarang adalah perhitungan real count. Untuk yang seperti itu program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Gitu ya. Merespons isu memangkas subsidi BBM untuk program makan dan susu gratis, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Edi Suparno membantah. Edi menegaskan Capres-Cawapres nomor urut 2 akan mengevaluasi pemberian subsidi energi agar lebih tepat sasaran, sehingga efisiensinya bisa untuk pendanaan program APBN lainnya.
kemudian melihat di mana kita bisa mengefisiensikan sehingga efisiensi yang ada itu kemudian merupakan penghematan APBN yang bisa dipergunakan untuk membiayai program lain. Tidak ada rencana untuk kita kemudian memangkas subsidi BB yang tidak ada sama sekali. Sorotan berikutnya, seorang ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Malaga, Nusa Tenggara Timur meninggal dunia saat bertugas. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Marcelina Huar tiba di rumah duka. Marcelina yang merupakan ketua KPPS di TPS 7 Desa Bakyuru Kabupaten Malaga ini meninggal pada Jumat malam setelah menjalankan tugas pemungutan suara pemilu 2024. Belum diketahui penyebab meninggalnya Marcelina karena belum ada rekam medis, namun ia diduga meninggal akibat kelelahan. KPU mencatat ada 35 orang meninggal dan 3.909 orang sakit setelah menjalankan tugas proses perhitungan suara pemilu. KPU akan memberikan santunan kepada KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu 2024. Surat dari Kementerian Keuangan yang terbit di tahun 2022 ya, pada waktu itu bulan Agustus, itu dijelaskan apabila ada badan ad hoc wafat ya, itu akan diberikan tunjangan sebesar 36 juta dan biaya pemakaman sebesar 10 juta. Dan dalam waktu dekat KPU akan segera realisasikan hal tersebut. Angin kencang terjang ribuan rumah di negara bagian terpadat kedua di Australia hingga menewaskan seorang pria serta melukai 5 petugas pemadam kebakaran. Selengkapnya, berita utama akan segera kembali. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Sakit tenggorokan? Jangan sembarangan minum obat. Semprot dulu Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Cooling 5 meredakan sakit tenggorokan. Dengan cepat, Cooling 5, antiseptik untuk mulut dan tenggorokan. Halal. Yang penting buatku, Samsak untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1, Kopi, jagonya kopi. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Yam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur.
Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Saudara, seorang anak berusia 4 tahun tewas tertimpa tembok yang ambruk di Kampung Sudi Mampir, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Korban dinyatakan meninggal dunia saat dibawa ke klinik. Saat kejadian, korban sedang asik bermain, namun kemudian tembok yang berada di dekatnya tiba-tiba ambruk. Selain korban tewas, 1 anak lagi mengalami luka. Kasus ini tengah ditangani petugas Polres Cimahi. Angin kencang menerjang ribuan rumah di negara bagian terpadat kedua di Australia pada Rabu waktu setempat. Dari informasi media Australia, selain merusak ribuan rumah, angin kencang juga menewaskan seorang pria serta melukai 5 petugas pemadam kebakaran. Saudara, informasi tadi menutup berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya masih serta Regan. Terima kasih telah menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. anugerah kepada Kompas TV independen dan terpercaya karena caranya. Sekali lagi terima kasih Pak Jaya, terima kasih kepada Muri. Terima kasih untuk Museum Rekor Indonesia serta penonton setia Kompas TV atas penghargaan rekor Muri kepada Kompas TV untuk siaran langsung pelaksanaan pemilu secara non-stop terlama.
dan siaran langsung pelaksanaan pemilu di kanal YouTube terbanyak. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Anda menyaksikan Kompas Update bersama My Sister Tarigan. Saudara, 2 warga hilang terseret arus saat berenang di pantai Holtekam, Jayapura, Papua. Tim SAR Jayapura mengerahkan 10 personel beserta peralatan lengkap untuk mencari keberadaan kedua warga yang hilang terseret arus di pantai Holtekam. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi korban tenggelam hingga radius 1 km. 2 korban sebelumnya tenggelam terseret arus saat sedang berenang bersama teman-temannya di pantai Holtekam. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Habis makan langsung Beneko. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, Udah nggak takut kolesterol naik nih. kan habis makan langsung Beneko. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror. Kita itu sudah jengah dengan pemilu yang banyak peran elit dan aktor yang sangat menghambat. Saya nyocokin C1 dengan angka rekap, ya memang beda. Bermasalah. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Kalau orang yang suka Pak Jokowi nggak perlu dikasih film lagi, mereka udah punya posisi. Gini. Anda itu melecehkan orang yang suka Jokowi loh. Rosi, Sabtu 17 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Posko kemenangan calon anggota legislatif DPR dibakar orang tak dikenal. Akibatnya 2 mobil yang diparkir di depan posko terbakar. RSUD Taman Sari, Jakarta Barat mengonfirmasi ada 5 orang yang merupakan tim sukses calon anggota legislatif yang mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Longsor menerjang sejumlah wilayah di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya 6 kendaraan dan 1 sepeda motor terjebak. Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas TV telah menyediakan sejumlah informasi sorotan pilihan khusus untuk Anda hanya di Kompas Malam. Bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Posko kemenangan calon anggota legislatif DPR RI Jabar 3 dibakar orang tak dikenal. Akibatnya 2 mobil yang diparkir di depan posko terbakar. Ada yang bakar, mobil T5 ada yang bakar di BLK, mobil itu juga kena. Posko pemenangan caleg DPR di Kampung Cibadak, Desa Sukanagalih, Pacet, Cianjur, Jawa Barat dibakar orang tak dikenal. Insiden pembakaran posko diperkirakan terjadi Sabtu sekitar pukul 3 dini hari. 1 mobil hangus terbakar, sementara 1 mobil lagi terbakar di bagian belakang. Di Reskrimum Polda Jabar mendatangi lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga ada unsur kesengajaan.
Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti korek api dan jadikan bekas bahan bakar. Kasus ini tengah diselidiki polisi. Nanti kita akan datangkan lapor ya untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebakaran dan penyebabnya. Kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap pelakunya siapa. Dugaan sementara apakah dibakar? Dugaan sementara ada kesengajaan. Barang bukti yang diamankan di TKP? Untuk sementara ada korek api dan jerigen yang bekas bahan bakarnya. Saudara, sidang pleno rekapitulasi hasil suara pemilu di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK Tilongkabila, Bone Bolango ricuh. Sebenarnya tidak ada bukan itu. Perbaikan adalah di sini. Ketegangan antara PPK dan sejumlah saksi dan anggota partai politik diduga terjadi akibat adanya dugaan indikasi kecurangan dan pelanggaran teknis yang dilakukan PPK sebelum sidang pleno rekapitulasi hasil pemilu. Ketua PPK Tilongkabila menegaskan pihaknya telah melaksanakan tahapan dan kegiatan sebagaimana mestinya. Tempat saya masuk pada persoalan pertanyaan, kok beraninya sampai mau mengeluarkan C1? Setahu saya tidak ada aktivitas dari KPPS ke PPS langsung ke PPK, itu tidak ada aktivitas sama sekali. Nah ini ada kenapa ada bunyilan C1 sudah dalam posisi diganti-ganti. Karena itu menurut saksi, ada beberapa saksi, itu ada yang diganti. 3 mengendalikan laptop, 3 orang yang membacakan. Semalam itu sekira pukul berapa, Pak? Sekitar jam-jam 2. Jam-jam 2 malam. Begitu saksi datang, maka tiba-tiba katanya lampu mati. Kita melaksanakan persiapan untuk pleno hari ini, yang dimana kita melakukan rapat koordinasi dengan PPS yang paling utama. Kemudian kita juga sama-sama dengan Pengwascam, artinya kita mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi masalah di TPS yang paling utama, ya kan? Jadi intinya tidak ada perubahan. Kita hanya melakukan pemetaan saja. Begitu. Adapun isu C hasil atau C1 dilakukan perubahan itu tidak, ya, tidak ada perubahan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, mengantisipasi isu kejiwaan para caleg yang stres setelah gagal dalam pemilu 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang, Banten, kini membuka ruang khusus untuk konsultasi ke dokter kejiwaan. Kepala Bagian Program RSUD Berkah Pandeglang, Marfuhan Nur Aini, menyebut pihaknya memiliki poli kesehatan jiwa dengan layanan dari dokter spesialis jiwa dan psikiater. RSUD Berkah Pandeglang menilai kondisi pasca pemilu bisa memicu gangguan mental seperti kecemasan, depresi. Pihak rumah sakit pun siap membantu caleg yang mungkin mengalami gangguan mental pasca pemilu. Kemudian kami juga ada ruang isolasi, ya, kalau memang dibutuhkan ruangan yang untuk rawat inap yang tidak bercampur dengan pasien yang lain sudah disiapkan. Kemudian kita ada dokter spesialis jiwa dan psikolog. Dan orang yang sakit gangguan jiwa yang dirujuk berarti biasanya yang sudah mengalami psikosa, ya, gangguan kejiwaan yang berat yang bisa membahayakan dirinya atau membahayakan keluarga, ya, membahayakan orang lain. RSUD Taman Sari Jakarta Barat mengonfirmasi ada 5 orang yang merupakan tim sukses calon anggota legislatif yang mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Pihak rumah sakit menyebut dari 50 orang yang mendaftar di RSUD Taman Sari, ada 5 orang yang telah terkonfirmasi merupakan tim sukses caleg. Sementara 45 lainnya akan diidentifikasi ulang apakah merupakan masyarakat umum atau orang yang pada saat pemilu bekerja sebagai petugas KPPS, terlibat sebagai tim ses maupun caleg itu sendiri. Sesi konsultasi dibuka untuk umum untuk mengantisipasi gangguan kejiwaan yang kerap muncul dipicu oleh kondisi pasca pemilu.
Lebih lengkapnya terkait dengan isu gangguan kejiwaan yang diduga dialami caleg dan tim ses pasca pemilu akan kami bahas dengan Ngabila Salama, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan di RSUD Taman Sari. Selamat malam, Mbak Ngabila. Selamat malam Mbak Nitya dan juga rekan Kompas TV sekalian. Saya konfirmasi terlebih dahulu, apakah betul bahwa ada 5 orang yang terkonfirmasi tim ses caleg ini mereka mendaftar layanan pemeriksaan kejiwaan di RS Taman Sari? Ya benar, sampai sore ini sudah ada 57 yang mendaftar dan 5 dari tim ses caleg dan 1 dari petugas KPPS. Dan yang lainnya teridentifikasi masih merupakan masyarakat umum. Nanti saat hari H, Selasa 20 Februari, kami akan mengkonfirmasi kembali apakah memang masyarakat umum ini ada yang bagian dari KPPS maupun tim ses caleg ataupun caleg. Ini berarti pendaftaran terbuka untuk umum ya. Bagaimana kemudian bisa teridentifikasi bahwa mereka adalah tim ses caleg? Apakah memang ada kebutuhan tertentu atau kondisi tertentu yang dibuka ketika melakukan sesi screening ini? Ya, sesuai instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan, RSUD Taman Sari merupakan rumah sakit dengan psikiater yang harus standby dan siap siaga untuk memberikan pelayanan konsultasi kejiwaan ya oleh psikiater. Dan kami berinovasi 2 hal. Yang pertama adalah membuka layanan konsultasi online melalui Zoom dengan psikiater kami. Dan yang kedua, koordinasi atau kerjasama dengan RS Suharto Herjan milik Kementerian Kesehatan RI dan juga Puskesmas membuat screening massal kejiwaan pada Selasa besok. Dan itu terbuka untuk 100 orang. Dengan menggunakan alat canggih, heart rate variability test, yang nanti masyarakat akan dites selama 3 menit, nanti hasil akan keluar apakah ada gangguan jiwa atau stres dengan level mungkin ringan, sedang atau berat atau mungkin normal seperti itu. Adakah alasan khusus mengingat sesi screening ini dilakukan pasca pemilu? Ya, benar, karena isu kesehatan mental ini pasca pandemi memang sudah naik ya, ditambah lagi dengan adanya pemilu di tahun ini tentunya juga pemilihan calon legislatif seperti tahun 2019 kita ketahui nantinya kemungkinan angka gangguan kejiwaan terutama gangguan kejiwaan ringan ini akan sangat banyak. Nah, sebagai upaya kita untuk mencegah gangguan jiwa yang lebih berat ya, nantinya akan bisa minum obat seumur hidup, tidak sembuh sempurna, kualitas hidupnya akan menurun, maka kami harus membantu masyarakat untuk mendeteksi dini dan pengobatan secara dini. Ada tidak data dari 2019 katakan saja ya, atau sepanjang 2019 hingga 2024 ini mereka yang terlibat sebagai petugas KPPS atau juga sebagai tim ses dan caleg itu sendiri yang memang terdaftar di RSUD Taman Sari mengalami gangguan kejiwaan pasca pemilu? Kami tidak ada data secara spesifik, tapi kalau melihat trennya memang dalam seminggu 2 minggu terakhir itu mulai ada kenaikan angka kunjungan rawat jalan di poli psikiater kami ya gitu. Dari yang biasa sehari mungkin sekitar 15 sampai 25 sekarang sudah di kisaran 25 sampai 34 per hari. Nah, makanya kami juga membuka layanan secara konsultasi Zoom atau online ya agar masyarakat bisa dari rumah melakukan konsultasi walaupun kita tidak berikan obat ya, tetapi bisa menjadi penapisan awal, dan jika dirasakan perlu konsultasi secara langsung kepada dokter, kami akan meng-invite ya untuk datang ke rumah sakit kami. Seperti apa sih Mbak gejala atau keluhan yang biasanya ditemukan dari tim ses atau caleg pasca pemilu ini? Ya betul, biasanya gejalanya itu di awal mungkin lebih ke arah menarik diri atau moodnya cepat berubah seperti itu ya, tapi gejala kejiwaan ringan itu biasanya dimulai dari cemas, depresi ringan, menarik diri, sulit tidur, lalu cepat lelah, kehilangan minat, moody, overthinking, impulsif, dan sulit mengendalikan diri. Nah, itu gejala-gejala awal yang kalau dibiarkan justru tidak meminta pertolongan kepada ahli, dalam hal ini psikolog atau psikiater, walaupun sekedar curhat saja atau dikombinasi dengan obat-obatan. Nah, ini gangguan ini akan bisa menetap menjadi gangguan yang lebih berat. Nah, itu yang kita hindari. Karena sebenarnya gangguan jiwa ringan ini sangat bisa diobati dan diselesaikan secara tuntas gitu. Tapi ada Mbak yang memang mengalami atau gejala-gejala ini sudah masuk dampak yang parah begitu ya, gejala yang parah pasca pemilu ini. Ya, kalau kami belum menemukan data tersebut ya, karena RSUD kami itu sebenarnya penapisan secara awal ya.
mungkin bisa melakukan rawat inap untuk kasus yang sangat terkontrol, kasus kejiwaan yang sangat terkontrol. Tapi untuk yang lebih berat atau psikotik akut yang sangat tidak stabil, dapat mengancam jiwa diri sendiri maupun orang sekitar ya dalam psikotik akut seperti itu tentunya perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan jiwa yang lebih tinggi. Dalam hal ini mungkin RS Soeharto Herjan atau Rumah Sakit Durensawit seperti itu. Nah, kami belum menemukan kasus yang berat seperti itu dalam kurun waktu 1 bulan ini. Oke, berarti ini kan sesi screening untuk mengantisipasi agar mereka yang mengalami keluhan ini bisa menyadari betul jangan sampai terlambat ya. Apa yang kemudian sebaiknya diperhatikan dalam kondisi pasca pemilu seperti ini? Tadi Anda menyebutkan ada gejala-gejalanya. Apa yang harus diperhatikan? Ya, tentunya kepada masyarakat dalam melihat suatu kondisi kesehatan mental bahwa sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Banyak gangguan fisik yang dimulai dari gangguan mental. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Ketika kita bicara cegah sakit mental, yang pertama adalah kita bisa melakukan mengambil hikmah positif dari setiap peristiwa dan juga saling berempati ya, dan tentunya juga rajin beribadah seperti itu ya. Jadi kita berikan ruang dan waktu agar pasien bisa bisa mempunyai kondisi yang lebih baik. Jadi itu adalah cara kita untuk mencegah sakit. Nah, ketika kita bicara mencegah komplikasi atau meninggal, tentunya yang utama adalah deteksi dan pengobatan dini. Itu adalah yang utama. Oke. Seperti itu. Bukan hal yang tabu untuk mendapatkan layanan atau juga pertolongan untuk gangguan kesehatan jiwa. Bukan begitu ya? tabu dan bukan stigma. Betul. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Nabila Samalah. Terima kasih. Salama. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kami akan hadirkan informasi lainnya, Saudara, di Kompas Malam, diantaranya mengenai calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Usai jeda. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Julkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Kopi gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main, cuma kopi gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi.
Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Olitron New Cinema, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order? Come on, Top Coffee Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Kehadiran Prabowo di Museum dan Galeri SBY Ani yang berada di Jalan Teluk Tambora, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan disambut langsung Presiden ke-6 Republik Indonesia beserta kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Setelah menyapa awak media, SBY dan Prabowo masuk ruangan. Pertemuan keduanya pun berlangsung tertutup. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari 1 jam tersebut, Prabowo menyebut pertemuan dengan SBY sebagai sebuah ajang silaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada SBY dan keluarga atas dukungan politik dalam Pilpres 2024. Saya mendapat kehormatan diterima oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan seluruh keluarganya. Saya datang pertama sebagai seorang junior. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan beliau. Beliau sangat luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja sangat keras, jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Silaturahmi ini merupakan bagian dari ekspresi persahabatan, tapi juga sebagai dua tokoh bangsa, dua pemimpin, Pak SBY, Presiden Republik Indonesia ke-6, dan Pak Prabowo, insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8,
pertemuan gagasan, pertemuan idealisme dan komitmen untuk terus membangun bangsa, memajukan negeri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang menjadi kekuatan dalam silaturahmi kami. Saudara, sumber dana program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo Gibran menjadi sorotan. Program ini disebut-sebut akan memangkas subsidi BBM. Unggul dalam perhitungan suara sementara di KPU, program makan siang gratis yang diusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan. Pasalnya, pendanaan program tersebut rencananya akan memangkas subsidi BBM. Menurut ekonom Selios Bima Yudhistira, jika rencana pemotongan subsidi BBM tersebut benar adanya, pastinya akan berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Pasalnya, masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Menurutnya, masih ada sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan untuk program tersebut. Jadi harapannya anggaran makan siang gratis ini tidak diambil dari pos-pos anggaran yang sudah ada, tapi diambil dari penciptaan objek pajak baru, misalnya ada pajak untuk anomali harga komoditas, atau windfall profit tax, bisa juga dari pajak kekayaan, atau bisa juga misalnya dari hasil pengadilan yang sudah inkrah. Ada aset BLBI yang kemudian dilelang, anggarannya bisa untuk makan siang gratis. Sementara calon wakil presiden yang juga wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan, program-program yang diusung dalam kampanyenya sudah melalui kajian serta pemikiran matang. Gibran menyebut semuanya akan terjawab nanti apabila sudah berjalan dan menghasilkan sesuai harapan. Mas, kemarin terkait program makan gratis ada kekhawatiran? Oh, itu nanti kami kaji. Anggarannya, sasarannya, tenang aja. Saya belum dilantik udah pada ribut ya. Tenang aja sih. Pokoknya ini fokusnya sekarang adalah perhitungan real count. Untuk yang seperti itu program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas ya. Hitung ya. Sambil menunggu hasil akhir perhitungan suara, tentu masyarakat berharap apapun kebijakan yang kelak diambil pemerintahan yang baru tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta KPU serius menindaklanjuti laporan dan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Anies, pemilu yang jujur dan bersih menjadi takaran demokrasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Anies usai menghadiri pengukuhan 3 guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Aula FKUI Salemba, Jakarta Pusat. Anies menyatakan KPU perlu serius dan menghormati semua laporan terkait dugaan kecurangan pemilu. Anies berharap lembaga penyelenggara pemilu memastikan suara rakyat pada pemilu 2024 seluruhnya dapat dihitung dengan cermat. Serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik, dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal hasil hitung cepat atau quick count yang menunjukkan perolehan suara di Jawa Tengah dan Bali. Ganjar mengaku belum melihat kekalahan karena belum ada rekap penghitungan suara. Ganjar menyatakan belum melihat kekalahan di Pilpres karena di luar negeri pasangan Ganjar Mahfud menang. Ganjar pun meminta agar pendukungnya tetap tenang dan tetap mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini. Ganjar juga mempersilahkan para pendukung Ganjar Mahfud mengumpulkan data terkait adanya kecurangan saat Pilpres 2024. Saya
saya belum melihat kekalahan yang ada adalah rekapnya yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya. Hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya menang. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah. Silahkan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud, dikumpulkan seluruh mereka. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD membantah kabar yang menyebut kerenggangan hubungan dirinya dengan Ganjar Pranowo sejak akhir masa kampanye pemilu 2024. Mahfud menyebut kabar soal kerenggangan hubungannya dengan Ganjar dan diisolasi dari Ganjar dan PDIP merupakan kabar bohong. Mahfud menjelaskan alasannya tak berbicara dengan Ganjar selama 4 hari lantaran dirinya tengah berada di Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Mahfud pun menegaskan dirinya dan Ganjar bukan tidak kompak apalagi berpisah di tengah jalan. Karena sejak kampanye terakhir tanggal 10 Februari di Solo dan di Semarang saya langsung umroh. Jadi ya tidak berkomunikasi dong, bukan karena berpisah, karena tidak kompak dan sebagainya. Dan tanggal 13 baru pulang dan langsung ke Jogja. Kapan ketemunya? Jadi 4 hari tak ketemu itu karena umroh. Sebelum dan sesudah umroh sampai sekarang saya selalu berkomunikasi, bertemu maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Longsor menerjang sejumlah wilayah di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saudara. Akibatnya 6 kendaraan dan 1 sepeda motor terjebak. Kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox Air. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Sempurna. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Siapa bilang otot kuat cuma milik sebagian orang? Dari yang muda sampai yang lebih tua harus punya. Nabung otot dari sekarang. Minum Hylo Platinum tiap hari. Tinggi protein dan tinggi kalsium. Nabung otot kuat sampai nanti. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Paling bener gambarnya, paling bener suaranya, paling bener garansinya. Polytron New Cinemax, satu-satunya TV dengan garansi 5 tahun, termasuk layarnya. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Ceriakan harimu dengan berbagai varian rasa permen Milten, sugar free, blackcurrant, lemon, dan mint. Nikmati sensasi rasa buah.
lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lain. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Coffee Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, longsor menerjang sejumlah wilayah di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibatnya 6 kendaraan dan 1 pengendara sepeda motor terjebak. Turun lagi. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Barat selama 2 hari membuat longsor tebing di Kampung Cipanas, Desa Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Menurut petugas BPBD Bandung Barat, ada 4 titik longsoran yang menyebabkan 6 kendaraan terjebak material longsor yang menutupi jalan. Akibatnya 6 mobil dan 1 sepeda motor terjebak di tengah material longsor. Hingga kini kendaraan roda 2 maupun roda 4 belum dapat melintasi jalur ini. Pengendara pun harus mencari jalur alternatif. Setelah saya asesmen ada 4 titik longsoran yang cukup besar, di mana di 4 titik longsoran itu ada sekitar 6 mobil yang terjebak dan juga satu motor gitu ya. Nah, mungkin untuk penanganan sendiri kebetulan pihak dari PLTA Saguling dalam hal ini Indonesia Power pagi ini langsung bergerak untuk menggunakan alat berat. Saudara, tim gabungan Satlantas dan Satgas Preventif Polres Lumajang, Jawa Timur membubarkan aksi balap liar di Jalan Lingkar Timur. Puluhan pemotor ditilang petugas. Sejumlah peserta aksi balap liar dan warga yang menonton langsung kabur saat melihat petugas datang. Bahkan salah satu peserta terjatuh lantaran menabrak motor petugas. Petugas kemudian melakukan pengejaran kepada sejumlah peserta balap liar yang rata-rata adalah anak muda. Sekitar 35 sepeda motor disita petugas. Tadi juga ada laporan dari masyarakat ke Komen Center Polres bahwa ada indikasi balap liar, kita datangi dan pada saat kita ke TKP semua sudah kabur. Ada bagian yang kita amankan terutama yang melihat di pandang jalan JLT terutama adik-adik kita. Saudara, pengemudi ojek online beserta penumpang di Palembang, Sumatera Selatan tewas tertabrak mobil. Peristiwa tabrak lari itu ramai di media sosial setelah diunggah oleh warganet. Di depan halte Kami menyampaikan video karena mengandung unsur kengerian. Menurut rekan korban, pengemudi ojek online ini hendak mengantar penumpang ke terminal Sabtu pagi. Naas di Jalan Kolonel Haji Burlian, sepeda motor korban ditabrak mobil dari arah flyover Simpang Bandara. Kedua korban dievakuasi ke rumah sakit setelah polisi datang ke lokasi, sementara penabrak melarikan diri. Di depan halte Dolok Tanjung Api-Api. Nah, kakak meninggal wa inna ilaihi rajiun. Yang juga menjadi sorotan, saudara, polisi belum juga menemukan motif pembunuhan Dante. Pengamat hukum pidana menyebut motif tak penting lagi. Polisi seharusnya fokus pada keterangan saksi yang diperiksa. Pengamat hukum pidana Heri Firmansyah menyebutkan kasus pembunuhan Dante sudah terlihat akibat materialnya, yakni hilangnya nyawa seseorang.
Polisi seharusnya fokus pada keterangan saksi yang diperiksa dan memungkinkan ada tersangka baru jika ditemukan bukti yang kuat. Berkaitan dengan motif meninggalnya Dante, saya rasa itu tidak terlalu menjadi bagian penting untuk membuktikan bahwa kasus ini adalah suatu pembunuhan, karena yang penting adalah akibat material dari perbuatan tersebut, yaitu meninggalnya Dante, itu sudah terpenuhi. Awal dari pihak kepolisian untuk bisa membuktikan adanya kesalahan, bahkan dugaan adanya tindak pembunuhan yang dilakukan secara berencana oleh si pelaku. Jadi masih sangat terbuka adanya pelaku lain hasil dari perkembangan penyidikan pihak kepolisian. Terima kasih. Polisi masih mengusut motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante. Polisi memeriksa kedua orang tua Dante, termasuk tersangka pembunuhan Dante, Yuda Arfandi. Tim psikolog forensik dari Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik memeriksa Tamara selama 3 jam terkait keseharian almarhum Dante. Tamara membenarkan dirinya dan pelaku mendatangi kolam renang 5 hari sebelum hari kejadian untuk mengecek kondisi air dan fasilitas kolam renang tersebut. Kejadian sempat survei kolam renang ya kata Tamara? Sempat tanggal 20. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dan dia mau main playground aja, aku mau cek dulu playgroundnya bersih apa enggak. Jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu aku seperti itu. Oh memang itu hal kamu ya? Dan saya sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat ya. Sebelumnya tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia juga memeriksa ayah kandung almarhum Dante, Angger Dimas. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui motif terhadap kematian anak kandungnya. Saya akan terus akan berjuang demi anak saya. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya. Selain orang tua almarhum Dante, polisi juga telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap tersangka Yuda Arfandi hingga 2 kali untuk menyelidiki motif dari pembunuhan Dante. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, 3 bangunan yang terdiri dari toko bangunan, rumah, dan pos pemuda terbakar di Padang, Sumatera Barat. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, akibat percikan api las sebuah gudang yang menyimpan kain terbakar. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Kebakaran menghanguskan 1 toko bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat. Cuaca panas dan banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke 1 rumah serta pos pemuda yang berada di sekitarnya. 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Di Ponorogo, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah gudang konveksi di Kelurahan Brontonegaran. Kobaran api melahap habis gudang beserta isinya berupa kain bahan bantal dan kaos kaki. 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil water supply milik BPBD Ponorogo dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu percikan api dari las saat proses perbaikan mesin jahit. Sebuah truk di Lumajang, Jawa Timur menabrak kayu dan terguling di jalan lintas selatan Desa Bago, Pasirian. Kecelakaan terjadi saat truk melaju dari Jember ke lokasi penambangan pasir di lereng Gunung Semeru. Diduga kecelakaan disebabkan remblong sehingga pengemudi truk hilang kendali dan menabrak kayu yang berada di sisi kiri jalan. Akibatnya, sopir truk terluka di bagian wajah. Saudara, KPU akan menggelar pemungutan suara susulan di lebih dari 900 tempat pemungutan suara. Pemungutan ulang karena berbagai faktor seperti bencana alam, keamanan, dan surat suara tertukar.
Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. AT&G Essay. Love yourself. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. AT&G Essay. Love yourself. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Tersatu dalam semangat, semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat, sukun king size new. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Lail. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Kopi, jagonya kopi. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Daus mendengar. Mulai dari 0 ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox R. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfood. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wingscare. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. AT&G Essay. Love yourself. Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Sehari jelang pemilu, saudara, susulan yang akan dilaksanakan pada 14 TPS di Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, persiapan TPS belum maksimal. Umumnya, panitia khawatir jika banjir akan kembali terjadi.
Meski tenda besar sudah terpasang, namun kosong tanpa kelengkapan penunjang pencoblosan. Hal ini karena KPPS khawatir hujan deras akan kembali turun hingga menyebabkan banjir seperti pada 14 Februari 2024. Sebagai langkah antisipasi, panitia sudah menyiapkan sejumlah tempat yang akan dipakai jika banjir kembali. Sementara itu, KPU akan menggelar pemungutan suara ulang di lebih dari 900 tempat pemungutan suara atau TPS. KPU telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pemungutan ulang karena berbagai faktor, seperti bencana alam, keamanan, dan surat suara tertukar. Ada 900 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang, di antaranya 114 TPS di Demak yang akan melaksanakan pemungutan susulan pada 24 Februari mendatang. Pemungutan suara ulang ini TPS-nya banyak, ya, itu lebih dari 900 TPS. Lebih dari 900 TPS. Itulah kenapa rekan-rekan KPU Kabupaten Demak akan menyelenggarakan pemungutan suara susulan itu pada tanggal 24 Februari 2024. Jadi kami minta segera lakukan pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, ataupun pemungutan suara ulang. Karena semakin cepat mereka melaksanakan pemungutan suara tersebut, maka ini akan membantu proses rekapitulasi. Pesta demokrasi pemilihan umum di beberapa daerah meninggalkan duka, saudara, bagi petugas KPPS yang bertugas selama pemungutan suara. Proses yang panjang membuat petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Pesta demokrasi pemilu meninggalkan duka bagi sebagian petugas kelompok panitia pemungutan suara KPPS. Salah satunya Maria Yasinta, ketua KPPS yang bertugas di TPS 7, Desa Bakiruk, Malakategah, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia. Maria meninggal dunia diduga kelelahan setelah menjalankan tugas pemungutan suara pada hari Rabu hingga Kamis. Suasana duka juga menyelimuti rumah Yayan Risdianto, warga Kelurahan Cijoho, Kuningan, Jawa Barat. Pria yang bertugas sebagai penjaga celup tinta dan membantu logistik pemilu di TPS 16, Kelurahan Cijoho, Kuningan, menghembuskan nafas terakhirnya setelah 3 hari kerja berturut-turut. Diduga Yayan kelelahan karena bertugas seharian penuh di hari Rabu sejak pagi hingga Kamis pukul 4 subuh dan berlanjut hingga Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tanda-tanda kelihatan sama saya, dia waktu lagi kerja juga lemes, tapi dia nggak menyatakan ngomong saya kelelahan nggak. Oh, gitu. Cuman tapi saya lihat ya. Ya kelihatan. Beres-beres itu pulang ke rumah dan pulang ke rumah kurang lebih jam 20.15. Dia lagi duduk langsung jatuh. Sementara kabar duka juga menyelimuti petugas KPPS di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang ketua KPPS TPS 7, Didik Wahyudi, di Desa Salakan, Boyolali, meninggal dunia karena diduga kelelahan seusai bertugas. Sebelum meninggal, almarhum Didik mengeluh sesak nafas dan merasa lemas usai bertugas. Almarhum Didik sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Kondisi korban Didik sempat membaik, namun kembali drop hingga akhirnya dibawa ke ruangan ICU dan dipasang alat ventilator, namun nyawa korban tidak tertolong. Tim Liputan Kompas TV. Mencoba kabur dari kejaran polisi, pelaku pencurian truk tabrak sejumlah kendaraan pribadi. Kami hadirkan informasinya usai jeda di Kompas Malam.
Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nile. Essay is the one. The only one that brings you to your best. The only one you love. KTNG Essay. Love yourself. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Jadi beli inceran lo? Gue milih yang murah lah. Ada harga, ada rupa. Kopi gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Jadi beli inceran lo? Gue milih yang murah lah. Ada harga, ada rupa. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Julkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Daus mendengar. Mulai dari nol ya, Pak? Bukan, saya dari Salatiga. Capek. Pergi dari capek isi bensin dengan Polytron Fox R. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Julkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Muarja.
Polisi mengejar pelaku pencurian truk derek di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Pelaku menabrak sejumlah kendaraan lain dalam usahanya untuk melarikan diri. Pengemudi truk derek curian ini menerobos barikade kendaraan polisi dan menabrak mobil pribadi yang menghalangi aksinya melarikan diri. Selama pengejaran, truk tersebut juga menabrak kabel listrik dan beberapa kendaraan sebelum akhirnya berhenti. Dari rekaman helikopter menunjukkan petugas memecahkan kaca jendela kendaraan sebelum menarik pengemudi keluar. Tersangka dapat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Demikianlah informasi di Kompas Malam, Saudara. Saya Nitya Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror. Kita itu sudah jengah dengan pemilu yang banyak peran elit dan aktor yang sangat menghambat. Saya nyocokin C1 dengan angka rekap, ya memang beda. Bermasalah. Bermasalah. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Kalau orang yang suka Pak Jokowi nggak perlu dikasih film lagi, mereka udah punya posisi. Gini. Anda itu melecehkan orang yang suka Jokowi loh. Rosti, Sabtu 17 Februari pukul 10 malam di Kompas TV.